Jarane wong akrami among api pawit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Agar channel ini lebih berkembang, jangan lupa dukungannya dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol like, dan jangan lupa tinggalkan komen. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri dari tahun 1293 sampai dengan 1500 Masehi. Majapahit merupakan kerajaan yang cukup berpengaruh pada masa lampau. Dan kali ini saya akan membahas sejarah dari Raja Majapahit keempat, yaitu Prabu Hayam Wuruk. Hayam Wuruk lahir pada tahun 1334 Masehi, tahun yang Gajah Mada menyatakan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Hayam Wuruk lahir dari pasangan Tribuana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana atau yang disebut Cakradhara. Ibunya adalah putri dari pendiri Kerajaan Majapahit, Raden Wijaya. Sedangkan ayahnya adalah anak dari Bri Tumapel. Dapat dilihat dari para raton dan negara Kertagama. Kedua bukti sejarah ini memuji Hayam Wuruk sebagai raja yang tampan, cerah, berbakat, dan ahli dalam seni bela diri, serta menguasai politik, juga kitab suci, dan juga seni. Dari semua itu dapat dilihat bagaimana Ibu Hayam Wuruk mempersiapkan dan membekali ilmu kepada dia, guna mempersiapkan Hayam Wuruk menjadi Raja Majapahit berikutnya. Hayam Wuruk mewarisi tahta pada tahun 1350 pada usia 16 tahun ketika Patih Gajah Mada berada di puncak karirnya. Di bawah pemerintahannya, Majapahit memperlebar kekuasaan di seluruh kepulauan Nusantara. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh di seluruh Nusantara, bahkan terhadap kerajaan tetangganya di Asia Tenggara. Hal ini pun tak luput dari jasa Patih yang mendampingi Hayam Wuruk, yaitu Patih Gajah Mada yang terkenal dengan Sumpah Palapanya. Dalam pemerintahannya, Hayam Wuruk telah membawa Majapahit ke puncak kejayaan dan keemasan, membawa seluruh rakyatnya mengalami kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan. Di bawah Mahapatih Gajah Mada pada tahun 1313 sampai 1364, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada masa pemerintahannya itulah kerajaan-kerajaan lain di Nusantara tidak hanya sekedar sebagai negara bawahan yang tidak mempunyai kemerdekaan, tetapi kerajaan itu bersama-sama dengan pemerintahan pusat mengembangkan potensi daerah masing-masing bagi kepentingan Nusantara Raya ini. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, dan juga Vietnam, dan bahkan mengirimkan duta-dutanya sampai dengan ke Tiongkok. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk inilah ternyata semboyan Bhinneka Tunggal Ika dicetuskan. Dalam kitab Sutasoma memuat semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrwa digubah oleh Empu Tantular, dan kitab Negara Kertagama digubah oleh Empu Prapanca pada tahun 1365.
Dari para raton dan negara Kertagama dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan dan politik Majapahit sudah teratur dengan sangat baik dan berjalan dengan lancar. Majapahit juga memiliki susunan birokrasi yang sangat teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, dan birokrasi tersebut tidak banyak berubah selama perkembangan sejarahnya. Pada saat itu, raja dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, dan ia memegang otoritas politik tertinggi. Raja dibantu oleh sejumlah pejabat birokrasi dalam menjalankan pemerintahan, dengan para putra dan kerabat dekat raja memiliki kedudukan yang tinggi. Perintah raja biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya, antara lain yaitu Rakrian Mahamantri Katrini, biasanya dijabat oleh putra-putra raja. Rakrian Mantri, Dewan Menteri yang melaksanakan pemerintahan. Dharma Diaksa, para pejabat hukum keagamaan. Dharma Upapati, para pejabat keagamaan. Dari keempat pejabat di atas ada satu pejabat yang terpenting, yaitu Rakrian Mahapati atau Patih Hamangkubumi. Pejabat ini dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama dengan Raja dapat ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan. Selain itu, terdapat pula semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggotanya para sanak saudara Raja yang disebut Batara Sapta Prabu. Dalam pembagian wilayah, pembentukan Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari. Terdiri atas beberapa kawasan di bagian timur dan bagian tengah Jawa. Daerah ini diperintah oleh Uparaja yang disebut Paduka Batara yang bergelar Bre atau Batara. Gelar tersebut merupakan gelar tertinggi bangsawan kerajaan. Dan biasanya jabatan ini hanya untuk kerabat dekat raja. Tugasnya ialah untuk mengelola kerajaan, memungut pajak dan mengirimkan upeti ke pusat, serta mengelola pertanahan di perbatasan daerah yang mereka pimpin. Majapahit pada pemerintahan Hayam Wuruk mengalami kejayaan, dan semua itu tidak luput dari jasa patihnya yang sangat kuat dan terkenal dengan sumpah palapanya, yaitu Patih Gajah Mada. Wilayah kekuasaan Majapahit pada saat itu meliputi semua kepulauan Nusantara, termasuk Singapura dan sebagian kepulauan Filipina. Dari semua itu dapat dilihat betapa besarnya wilayah kekuasaan Majapahit, dan sudah dapat ditebak bahwa kekuatan bala tentaranya sangat kuat. Dan yang sangat menakjubkan lagi, pada saat itu pemerintahan Majapahit sudah tertata dengan sistem yang sangat rapi. Tidak heran apabila kerajaan Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sangat berjaya. Selain tatanan sistem pemerintahannya yang rapi, Majapahit pada saat itu sudah mengenal hubungan diplomatik dengan luar negeri. Seperti Mitreka Satata,
yang secara harfiah berarti mitra dengan tatanan atau aturan yang sama. Dengan hal ini telah menunjukkan bahwa Raja Hayam Wuruk sangat pandai dalam mengatur strategi pemerintahannya. Demikianlah sejarah singkat dari Prabu Hayam Wuruk dan sistem pemerintahannya yang sangat maju dari masa lalu. Jika ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, tahun, atau versi, saya haturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hum Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Jejarane wong akrami among api pawi